Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam bagi Mas Angga maupun Mas Dimas yang akan memberikan penilaian. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila Iriani dengan NIM akhir 067. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya mengenai representasi kota dan pinggiran dalam film Indonesia. Analisis struktural terhadap film Cek Toko Sebelah dan film Laskar Pelangi. Dalam sinema kontemporer Indonesia, representasi ruang baik kota maupun pinggiran tidak hanya berfungsi sebagai latar naratif saja, melainkan juga sebagai refleksi dari dinamika sosial dan ketimpangan struktural yang dihadapi masyarakat di dalamnya. Film menjadi medium untuk menyuarakan realitas yang kerap tersembunyi di balik narasi pembangunan nasional. Melalui dua film yang berbeda, yakni film Cek Toko Sebelah karya Ernest Prakarsa dan film Laskar Pelangi karya Riri Riza, penonton diajak untuk melihat bagaimana kota dan pinggiran ditampilkan sebagai dua kutub yang saling bertentangan namun juga saling berkaitan erat dalam wacana sosial dan ekonomi. Analisis ini mengacu pada tiga teori utama, yakni teori produksi ruang oleh Henri Lefebvre 1991, teori habitus dan modal oleh Pierre Bourdieu 1986, serta teori konflik kelas dari Karl Marx 1867. Ketiganya digunakan untuk membaca ulang representasi kota dan pinggiran secara kritis melalui lensa spasial, simbolik, dan struktural. Untuk mengulas balik masing-masing film yang telah saya pilih, jadi di sini film Cek Toko Sebelah sendiri itu mengisahkan karakter bernama Afuk yang seorang pemilik toko kelontong beretnis Tionghoa di Jakarta yang mengharapkan anak bungsunya yang bernama Erwin untuk meneruskan usaha keluarga. Namun Erwin ini sendiri memiliki ambisi profesional di dunia korporat dan tidak berniat untuk melanjutkan toko dari ayahnya tersebut. Sementara itu, sang kakak bernama Johan yang selama ini merasa dikucilkan menganggap dirinya lebih layak menerima tanggung jawab tersebut. Konflik internal keluarga ini tidak berdiri sendiri, tetapi berangkat dari ketegangan sosial yang lebih luas, seperti tekanan modernisasi kota, pengaruh kapitalisme, serta perubahan nilai antar generasi. Sebaliknya, film Laskar Pelangi yang berlatarkan di daerah Gantong, Belitung Timur, bercerita tentang perjuangan anak-anak dari keluarga miskin yang bersekolah di SD Muhammadiyah, sekolah sederhana yang hampir tutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah ini berdiri berseberangan dengan sekolah milik PN Timah yang memiliki fasilitas lengkap dan siswa dari kalangan elit. Melalui tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Bu Muslimah sebagai guru, film ini menunjukkan ketimpangan akses pendidikan serta disparitas sosial yang terjadi di daerah yang secara ekonomi seharusnya makmur karena kepemilikan tambang timah di daerah tersebut. Henri Lefebvre 1991 dalam The Production of Space menyatakan bahwa ruang adalah sebuah produk sosial, hasil dari relasi antara kekuasaan, ekonomi, dan juga budaya. Ruang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis. Dalam film Cek Toko Sebelah, toko kelontong milik Afuk bukan sekedar tempat transaksi ekonomi, tetapi juga digambarkan sebagai ruang sosial yang menyimpan memori, identitas, dan perlawanan terhadap dominasi ruang modern seperti mall ataupun pusat perbelanjaan lainnya. Sementara itu, dalam film Laskar Pelangi, sekolah Muhammadiyah yang telah reot berfungsi sebagai differential space atau ruang alternatif yang menyuarakan nilai-nilai perjuangan untuk kesetaraan, berseberangan secara langsung dengan ruang dominan yang merupakan sekolah milik perusahaan tambang bernama PN Timah tadi. Pierre Bourdieu 1986 dalam teorinya mengenai habitus dan bentuk-bentuk modal menjelaskan juga bahwa perilaku individu dibentuk oleh struktur sosial yang mereka internalisasi dan tindakan mereka ditentukan oleh akses terhadap modal itu sendiri, yaitu baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun simbolik. Dalam film Cek Toko Sebelah, Erwin merepresentasikan habitus modern, berorientasi kepada karir dan memiliki modal simbolik, yaitu berupa pendidikan serta pekerjaan yang prestisius.
Sedangkan Johann di sisi lain lebih berakar pada modal sosial dan kultural komunitas lokal, meski secara ekonomi berada di posisi yang marginal. Dalam film Laskar Pelangi sendiri, meskipun anak-anak dan guru mereka miskin secara ekonomi, mereka berusaha membangun dan mengakumulasi modal budaya sebagai upaya mobilitas sosial dan penegasan nilai-nilai moral. Karl Marx 1867 melalui Das Kapital mengemukakan bahwa konflik kelas adalah keniscayaan dalam masyarakat kapitalistik karena adanya dominasi atas alat produksi dan eksploitasi tenaga kerja. Ketimpangan kelas di kedua film terlihat sangat nyata ya di sini, di mana di Jakarta keluarga Afuk berhadapan dengan tekanan pasar dan korporasi, sedangkan di Belitung masyarakat lokal hidup dalam kemiskinan meski tanah mereka kaya akan sumber daya alam yaitu timah. Marx membantu penonton memahami bahwa konflik yang muncul di dalam kedua film ini bukan semata-mata konflik personal saja, melainkan sebuah representasi dari struktur sosial yang timpang dan tidak adil yang mereka alami. Dalam film Cek Toko Sebelah, salah satu adegan penting terjadi saat Erwin mengunjungi toko ayahnya setelah sekian lama. Kamera bergerak dari gedung pencakar langit, yang mana merupakan simbol dari kemapanan dan modernitas, menuju gang sempit tempat toko kelontong tersebut berada. Pergeseran visual ini menciptakan kontras yang kuat, memperlihatkan keputusasaan antara ruang elit dan ruang komunitas lokal. Toko tersebut menjadi ruang resistensi terhadap dominasi ruang homogen korporat yang ada di Jakarta, sebagaimana dijelaskan oleh Lefebvre. Konflik antara Erwin dan Johann mencerminkan pertarungan antar modal, yaitu simbolik modern versus sosial tradisional. Dengan pendekatan Bourdieu, perbedaan habitus mereka menjadi sumber konflik yang tidak hanya bersifat pribadi tetapi juga struktural. Dalam film Laskar Pelangi, ironi ditampilkan sejak awal. Narasi menyebutkan bahwa Belitung adalah pulau penghasil timah, namun kemiskinan tetap merajalela di sana. Sekolah Muhammadiyah beroperasi dengan papan reot dan kekurangan guru, sementara sekolah milik perusahaan tambang PN Timah berdiri dengan megah dengan pagar yang tinggi. Ruang pendidikan di sini mencerminkan ruang eksklusif dan inklusif. Yang satu mewakili dominasi struktural, yang lain memperjuangkan keberadaan. Tokoh Bu Muslimah sebagai guru di film ini bertindak sebagai agen perubahan yang berupaya mengisi kekosongan struktural dengan memberikan pendidikan dan harapan. Dalam konteks Marx, ini menunjukkan adanya resistensi dari kelas terpinggirkan melalui instrumen budaya, yakni pendidikan. Representasi kota dalam film Cek Toko Sebelah menyoroti dinamika antara ruang ekonomi dan ruang sosial, di mana kota menjadi tempat berlangsungnya konflik simbolik antara generasi lama dan baru, antara nilai komunitas dan logika pasar. Modernisasi yang ditawarkan Jakarta hadir dalam bentuk karir, teknologi, dan efisiensi, tetapi juga menimbulkan krisis identitas dan keterasingan. Sementara itu, daerah pinggiran dalam film Laskar Pelangi ditampilkan sebagai wilayah yang ditinggalkan dalam peta pembangunan, meskipun menjadi penghasil kekayaan nasional di negeri ini. Film ini menyiratkan bahwa pembangunan nasional yang bersifat eksploitatif meninggalkan jejak ketimpangan yang serius bagi masyarakat di daerah tersebut. Kedua film ini memberikan kontribusi penting dalam kajian sinema sebagai media kritik sosial. Lewat narasi personal dan juga visual simbolik, film Cek Toko Sebelah dan film Laskar Pelangi memperlihatkan bahwa ruang hidup masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun di daerah pinggiran, rupanya masih dibentuk oleh logika kapitalistik dan struktur kelas yang timpang. Kota bukan hanya pusat kegiatan ekonomi, melainkan juga arena konflik ideologis dan simbolik di mana tempat pertarungan identitas dan nilai berlangsung. Sementara daerah pinggiran tidak hanya merepresentasikan geografi luar kota dan terpencil saja, tetapi juga kondisi marginalisasi sosial yang sistemik. Melalui pendekatan Lefebvre, Bourdieu, dan Marx, penonton dibuat untuk paham bahwa film Indonesia itu
tidak hanya menyampaikan cerita, tetapi juga memproduksi wacana sosial dan ideologis ke dalamnya. Kota dan daerah pinggiran dalam film Cek Toko Sebelah maupun film Laskar Pelangi ini hadir sebagai dua medan pertarungan yang berbeda namun saling berkaitan. Satu menghadapi ancaman homogenisasi nilai dan ruang, yang lain berjuang melawan ketidakadilan struktural melalui pendidikan dan solidaritas sosial. Sinema dalam hal ini berfungsi sebagai alat refleksi dan kritik, serta mengajukan pertanyaan mendasar, apakah pembangunan yang penonton jalani benar-benar adil, manusiawi, dan inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.